Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Rizky Rahayu dengan NIM A1E1220001, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas terkait pada mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar pada anak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video hasil laporan identifikasi kesulitan belajar anak pada anak yang berinisial PB. Nah, adapun laporannya di sini yaitu yang pertama ada dugaan kesulitan belajar. Nah, yang pertama seperti hasil survei dengan melakukan wawancara pada orang tua dan guru di sekolah anak tersebut, adapun kesulitan belajar menulis disgrafia yang anak tersebut mengalami kesulitan belajar menulis. Nah, seperti masalah visual motorik karena beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan mata dan tangan saat menulis. Hal ini dikarenakan anak tersebut terlalu aktif dalam melakukan kegiatan sehingga sulit dalam mengkoordinasikan tangan dan mata saat menulis. Nah, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan anak tersebut dalam membuat garis dan bentuk tulisan dengan tepat. Nah, selanjutnya kesulitan mengikuti arahan. Nah, menurut keterangan dari guru dan orang tua anak tersebut sangat sulit memahami dan mengikuti arahan saat belajar menulis. Nah, sedangkan teman-teman sebayanya atau sekelas dengan anak tersebut sudah paham, sedangkan dia sulit untuk mengikuti arahan saat belajar menulis tersebut. Nah, kurangnya motivasi atau minat di sini jadi anak tersebut mungkin kurang termotivasi atau kurang tertarik dalam aktivitas menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun keterampilan menulis. Selanjutnya ada penanganan yang telah dilakukan. Nah, menurut hasil wawancara yang orang tersebut, nah adapun usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua pada anak tersebut ialah orang tuanya sudah membuat jadwal rutin untuk belajar menulis dengan menentukan waktu khusus setiap sore. Nah, setelah sekolah untuk berlatih menulis bersama anak. Dan selain itu, orang tua tersebut juga membuat lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya seperti belajar sambil bermain dan menyusun kata-kata dan kalimat yang tepat. Nah, selanjutnya seperti menggambar, menulis cerita yang buat proses belajar itu menyenangkan. Selain itu, orang tua anak tersebut juga memberikan dukungan emosional dengan cara memberikan bentuk hadiah. Nah, jika anak tersebut mau untuk menulis, nah orang tua pada anak tersebut selalu memberikan hadiah pada anak ini untuk ia termotivasi untuk menulis dan semangat dalam belajar menulis. Nah, dan menurut wawancara dengan gurunya, adapun upaya yang sudah dilakukan oleh guru anak tersebut yaitu menggunakan pendekatan variatif. Nah, dengan cara guru mengintegrasikan berbagai metode pengajaran seperti permainan kata-kata, latihan menulis bebas, dan proyek kreatif untuk memenuhi beragam gaya belajar siswa. Nah, sehingga dapat melatih anak tersebut untuk sering-sering menulis dan tertarik untuk menulis. Dan guru juga sudah memberikan bimbingan individu pada anak sehingga peningkatan keterampilan menulisnya cukup baik gitu. Selanjutnya fokus tinjauannya perkembangan. Nah, mengenai perkembangan atau developmental learning disability di sini, menurut hasil wawancara dapat dikatakan bahwa anak tersebut itu mengalami masalah perkembangan terhadap cara berkomunikasi atau cara berbicara sehingga membuat anak sulit untuk berinteraksi dengan sosialnya. Nah, bahkan di lingkungan keluarga anak tersebut juga sulit sehingga persepsi pada anak tersebut itu terganggu. Nah, selanjutnya sulit dalam menyesuaikan diri dan perilaku sosialnya. Nah, dan mungkin itu juga menjadi faktor dalam kesulitan belajar anak tersebut dan perkembangannya terganggu. Nah, jadi tugas perkembangan anak juga sangat mempengaruhi anak dalam belajar. Selanjutnya ada akademik atau academic learning disability. Menurut hasil pengamatan secara online yang saya dapat yaitu anak kesulitan dalam memahami dan mencatat tugas yang diberikan, seperti yang saya lihat bahwa anak tampak mengalami kesulitan dalam memahami dan mencatat materi pelajaran. Nah, terkadang dia juga memerlukan waktu ekstra untuk mencerna konsep-konsep tertentu. Selanjutnya di kinerja ujian dan tugas, saya melihat bahwa hasil ujian dan tugas anak cenderung di bawah rata-rata. Nah, meskipun dia telah berupaya keras, namun ada
kesenjangan antara usaha dan hasil yang dicapai oleh anak tersebut. Baik, selanjutnya adapun hasil wawancara orang tua anak tentang pengalaman anak di sekolah. Yang pertama, orang tua menyatakan bahwa melihat anak beliau berjuang di sekolah. Nah, meskipun mereka memberikan dukungan tambahan di rumah, tetapi anak ini terus mengalami kesulitan dalam mencapai pencapaian akademik yang diharapkan. Selanjutnya, reaksi anak terhadap kesulitan belajar. Nah, orang tua juga mengamati bahwa anak mereka bisa merasa frustasi, atau stres jika dihadapkan dengan pada materi yang berhubungan dengan menulis. Nah, itu sangat sulit baginya. Mereka mencoba memberikan dukungan emosional dan bimbingan tambahan, tetapi masih terdapat kesulitan pada anak. Selanjutnya, pengalaman dalam tugas kerja kelompok. Nah, teman-teman, anak tersebut menyebutkan bahwa mereka pernah bekerja sama dalam proyek kelompok di sekolah. Mereka melihat bahwa anak cenderung lebih membutuhkan bantuan dan arahan tambahan dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Nah, tinjauan dalam diri anak. Yang pertama, menurut hasil wawancara yang saya lakukan, gangguan kesulitan menulis anak itu tersebut bukan akibat dari tidak berfungsinya otak. Namun lebih mengarah kepada faktor gangguan motorik kasar atau halus pada sistem motorik yang terdapat mempengaruhi kemampuan anak tersebut untuk mengontrol gerakan tubuhnya sehingga mengakibatkan anak tersebut sulit untuk menulis. Nah, selanjutnya yang kedua, jika dilihat dari hasil wawancara, gangguan anak tersebut bisa dikatakan berada baru di tingkat awal. Nah, jadi belum parah, jadi masih bisa diatasi. Nah, yang ketiga, hasil wawancara saya menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami gangguan psikomotorik dan disartria. Nah, di mana anak tersebut juga kesulitan dalam berbicara. Nah, yang keempat, jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan kuat? Dugaan yang paling kuat itu yaitu dugaan menulis dan kesulitan dalam berbicara. Nah, yang kelima, kalau dilihat dari tingkat kesulitannya masih tergolong rendah, belum parah dan masih bisa diatasi. Selanjutnya, yang keenam, kalau untuk penurunan prestasi mungkin terjadi karena anak tersebut sulit dalam menulis sehingga tidak bisa dinaikkan ke kelas selanjutnya. Selanjutnya, yang ketujuh, menurut hasil wawancara yang saya lakukan, anak tersebut juga mengalami keterlambatan perkembangannya juga. Nah, ia lambat dalam berbicara dan juga ketergantungan pada orang tuanya. Kalau untuk perkembangan psikomotorik, mungkin ada gitu. Kalau perkembangan psikomotoriknya juga mungkin juga terganggu. Nah, anak tersebut terlalu aktif dalam bermain. Dan ia bersikap acuh tak acuh dalam melakukan sesuatu sehingga dalam menerapkan pembelajaran dan menulis untuknya sangat tidak efektif. Selanjutnya, tinjauan lingkungan anak. Kalau dari hasil wawancara anak ini ini juga terpengaruh dari masyarakat. Seperti di sekolah itu ada tantenya. Nah, sehingga ia merasa bahwa orang tidak akan memarahinya jika ia tidak belajar. Nah, sehingga anak tersebut lalai dalam proses belajar. Nah, mungkin faktor tersebutlah yang membuat anak tersebut cenderung sulit untuk menerima arahan yang diberikan oleh guru-guru lainnya. Nah, mungkin kalau keterlambatan pedagogis dan moral itu bukan karena menurut hasil wawancara dengan orang tua anak tersebut, anaknya sudah dimasukkan sekolah sama seperti anak yang sesuai dengan seusianya. Nah, kalau menurut pembicaraan dengan orang tua tidak banyak menuntut, namun ia mungkin karena terlalu memanjakan anak dan juga kurang konsisten dalam memberikan perhatian pada anak. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari sarana pembelajaran sudah cukup terpenuhi, sudah baik dilaksanakan di rumah maupun di sekolahnya. Selanjutnya, penelaahan masalah. Yang pertama tentang pendidikan. Nah, kalau dilihat dari hasil belajar mungkin tergolong rendah. Nah, selanjutnya perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata teman di usianya, temannya mendapatkan nilai 8,5. Nah, sedangkan dia hanya mendapatkan nilai 6,5 gitu. Kalau untuk pencapaian hasil belajar terkait antar bidang studi, anak tersebut kalau dalam berhitung ia cukup baik, tetapi dihadapkan dengan membaca, menulis, di sanalah tingkat belajarnya rendah. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, anak tidak terlalu memberatkan karena ekstrakurikuler di SD itu hanya seperti kegiatan rohis seperti bernyanyi Islami, membaca surah pendek,
dan sebagainya. Nah, kalau sejauh ini menurut pendapat orang tuanya dapat terlaksana dengan baik kegiatan belajar di rumah, namun dengan selalu memberikan hadiah setiap habis belajar. Nah, selanjutnya untuk ventilasi cukup memadai. Tempat belajar anak tersebut terletak di desa atau di tempat pemukiman yang padat. Nah, selanjutnya di sekolah anak tersebut juga bukan hanya laki-laki saja, dan karena di sekolah tersebut juga sudah bercampur ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk fasilitas belajar anak sudah terbilang cukup dan ruang kelasnya juga nyaman. Kalau dilihat dari sarana seperti kamar mandi, tempat ibadah dan sebagainya juga sudah terbilang cukup bersih dan kondusif bagi anak SD. Nah, psikologis, menurut hasil wawancara saya bahwa anak tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Nah, orang tua dan anak tersebut selalu berusaha untuk memahami dan mempelajari hal-hal baru dengan cepat dan memberikan pengajaran dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Anak tersebut memiliki bakat cepat dalam berhitung. Kalau untuk dilihat dari konsentrasi belajar anak, ia lebih cenderung sukar dalam belajar matematika dibandingkan pelajaran yang banyak unsur menulis dan membaca. Nah, anak tersebut memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Ia selalu ingin mencapai hasil terbaik dan memperoleh pemahaman mendalam dalam setiap pembelajaran atau tugas yang dikerjakan. Anak tersebut sulit dalam mengendalikan emosionalnya. Terkadang ia juga sering mematahkan pulpennya kalau ia sangat stres dalam melakukan saat menulis. Ia juga sering diejek oleh temannya sehingga tingkat kepercayaan dirinya rendah. Dan fisik atau kesehatan. Anak tersebut memiliki indera dengan baik dan berfungsi tanpa hambatan. Ia memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Nah, anak tersebut memiliki pola makan yang seimbang dan mencakup semua nutrisi yang diperlukan, dan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan memastikan kebutuhan gizi terpenuhi dan diberikan oleh orang tuanya. Anak tersebut lahir normal tanpa ada bantuan alat dan sebagainya. Nah, untuk sosialnya, untuk karakteristik orang tua anak tersebut mungkin juga berpengaruh dari pengalaman pribadi orang tua anak tersebut pernah berpisah. Nah, dan tingkat pendidikan orang tuanya juga tergolong rendah, hanya sampai SMP, dan penerapan pola asuh terhadap anak tersebut juga terlalu membebaskan anak atau pola asuh permisif. Nah, ia juga orang tua anak tersebut permisif, jarang menegur anak jika berbuat salah, dan kurang menerapkan aturan terhadap anak. Nah, selanjutnya ayah anak tersebut termasuk orang yang bergaya santai terhadap perkembangan anaknya, bahkan tidak pernah terlibat dalam proses pembelajaran anak tersebut. Nah, dalam keluarga tersebut anak tersebut tidak memiliki anak banyak, namun keluarga tersebut memiliki anak tiri. Nah, hubungan orang tua anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat, seperti pola pikir dan pengetahuan dan teknologi pada perilaku anak. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari hasil observasi melalui wawancara online ialah mendapatkan anak yang berkesulitan belajar dan menulis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, kesulitan belajar dan pengaruh faktor masyarakat dan pola pengasuhan orang tua. Nah, seperti beberapa faktor sebagai berikut: kesulitan motorik halus, anak menunjukkan kesulitan dalam mengendalikan gerakan halus tangan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menulis dengan jelas dan teratur. Nah, hal ini terlihat dari coretan tidak teratur, huruf-huruf yang tidak terbentuk dengan baik, dan kesulitan dalam mengikuti garis. Selanjutnya, nah, dan di sini kita jumpai bahwa pola pengasuhan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran anak, sehingga anak memiliki kesulitan belajar menulis karena kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, selanjutnya terakhir, saran. Nah, saran untuk orang tua, menurut saran saya sebaiknya orang tua harus mengetahui dulu tipe pembelajaran anak. Setiap anak memiliki keberagaman dalam belajar. Nah, mungkin dengan gaya belajar yang banyak dilakukan, misalnya dengan cara belajar sambil bermain dan sebagainya, yang mendukung anak semangat dalam menulis. Nah, pertimbangkan juga bantuan tambahan jika anak terus mengalami kesulitan yang signifikan dalam menulis.
pertimbangkan untuk mencari bantuan dari guru, konselor, atau spesialis pendidikan untuk saran dan strategi tambahan seperti tempat les khusus dalam menulis. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga, mungkin orang tua juga harus mengubah pola asuh anak. Nah, seperti mungkin kalau seusia itu mungkin juga bisa diterapkan demokratis. Nah, di mana orang tua juga harus memberikan peraturan yang harus dipatuhi oleh anak, dan juga harus mengikuti dan harus juga mendengarkan apa yang dikehendaki anak tersebut. Nah, dan juga peran ayah di sini juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran anak. Nah, mungkin ayah juga harus banyak-banyak terlibat dalam proses pembelajaran pada anak, dan juga orang tua harus tahu, ingatlah bahwa setiap anak belajar dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Yang terpenting adalah memberikan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang dan membantu mereka berkembang. Selanjutnya, guru BK. Nah, sebaiknya menurut saran saya guru BK yaitu membuat rencana pembelajaran individual. Dan juga di sini guru BK juga harus memberikan umpan balik konstruktif, berikan umpan balik yang jelas, positif dan konstruktif terkait karya tulis siswa tersebut. Fokuskan pada penguatan dan mereka dan berikan saran spesifik untuk perbaikan. Nah, sedangkan untuk guru non BK, sebaiknya guru mata pelajaran atau guru non BK ini melakukan bimbingan individual kepada anak tersebut, berikan bimbingan individual kepada anak-anak yang membutuhkannya, fokuskan pada aspek-aspek tertentu dalam menulis mereka, menulis yang mereka butuhkan bantuan, seperti struktur kalimat, penggunaan tata bahasa, atau cara menyusun ide. Lalu dan juga harus selalu melihat perkembangan pada anak tersebut juga, dan berikan pujian dan umpan balik positif ketika anak melakukan peningkatan dalam menulis. Dengan memberikan penguatan positif, anak akan merasa termotivasi untuk terus berusaha. Baiklah, mungkin hanya itu laporan hasil wawancara secara online yang dapat saya lakukan terhadap identifikasi anak berkesulitan belajar menulis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.